dari awal semester sampai akhir semester apa itu sampai mampu obat, nah itu mestinya nggak bersih. Dulu ya nih praktikum offline itu banyak cerita. Kita bisa tahu gitu anak ini resian apa ora gitu kadang-kadang dari praktikum ya, dari jas labnya itu masih bersih, wangi atau buluk penuh dengan tinta ini ya, pulpen misalkan, bau lagi, walah jika resian ya naik. Ya moga-moga Anda ini ya segera untuk bisa mencicipi kuliahan offline. Clean work area, areanya juga harus bersih, maka kita perhatikan ruang racik kita. Ini beberapa syarat ruang ventilasinya harus baik, terang ya. Kita sediakan lampu kalau misalnya lagi mendung ya, kalau nggak mendung ya cukup dengan cahaya matahari kalau di lab. Kemudian ventilasi udara ya, ventilasi kita perhatikan ini aliran udara yang baik, kemudian pencahayaan terang, penataannya rapi, khususnya praktikan yang melakukan praktikum ya, jangan disebar semuanya di meja racik, tapi ya yang ditaruh di atas meja racik itu yang dibutuhkan. Barang-barang yang nggak dibutuhkan ditaruh di laci dalam. Juga harapannya bersih. Kemudian apa harus sampai steril? Karena kita bahas compounding non steril, nggak harus steril ya. Karena kan kita compounding non steril itu bukan berarti boleh jorok gitu ya, gitu juga kan. Karena pembeda steril dan non steril kan bukan dari aspek higienitasnya. Kalau compounding non steril biasanya syaratnya lebih ketat lagi. Ruangannya bagaimana, nggak boleh ada sudut-sudut ruangan itu ya. Kalau ruangan biasa kan boleh tuh ada sudut-sudut yang tajam gitu ya. Tapi kalau steril itu nggak boleh karena harus bisa mempermudah kalau ada yang kotor untuk dibersihkan, nggak ada yang nyelip-nyelip gitu harapannya. Terus sebelum masuk mungkin harus di UV filter dulu gitu ya dan seterusnya. Itu yang steril. Tetapi karena kita praktikumnya non steril, nggak harus sih sampai steril ya, nggak perlu. Oke, kita udah bersiap-siap. Selanjutnya berarti kan kita baca resep. Oh, di resep ternyata perlu untuk pengambilan beberapa bahan padat. Nah, ini harus kita pertimbangkan sifat-sifat dari bahan padat yang kita ambil. Kalau bahannya inert ini berarti nggak mudah untuk bereaksi, nggak mudah untuk teroksidasi, nggak mudah menguap. Cukup kita menggunakan sendok penyu atau porselen. Setelah kita ambil, lalu kita letakkan kertas perkamen. Ya, kertas perkamen, kertas yang Anda gunakan untuk membungkus puyer ya. Terus kemudian kalau bahan padatnya mudah untuk bereaksi dengan udara, yang kita sebut sebagai higroskopis, maka kita mengambil bahan ini dengan menggunakan sendok porselen. Kemudian kita letakkan di kertas perkamen. Untuk bahan padat yang mudah menguap, misalkan mentol, camphor, ini kita mengambil dengan sendok porselen atau sendok stainless steel, kemudian kita letakkan di gelas arloji setangkup. Lah kok setangkup? Ada atas, ada bawahannya. Ada bawahan, ada atasannya ya. Nah, ya karena sifat bahannya tadi kan mudah menguap gitu. Jadi kalau kita biarkan terbuka nanti malah ada pengurangan bobot gara-gara bahannya mudah menguap. Nah, ini juga saya masukkan meskipun bukan benar-benar padat ya. Vaselin misalkan atau adepslane itu ini termasuk bahan semi padat. Bentuknya ya kayak vaselin yang Anda punya itu kan petroleum jelly itu ya vaselin ya kayak gitu. Ada bahan semi padat lain, adepslane ini dari warnanya, dari bentuknya, dari asalnya gitu ya. Tetapi secara konsistensi itu ya mirip dengan vaselin yang Anda punya di rumah-rumah gitu ya.
Kita mengambil dengan menggunakan sendok porselen, lalu kita taruh di kertas perkamen. Ini untuk pengambilan bahan padat. Kalau resep belakangan yang banyak ada di lapangan ya, yang sederhana ya biasanya kita ngambilnya itu dari tablet atau kapsul yang sudah dikeluarkan oleh pabrik. Jadi kita tinggal ini ya, buka aja kemasan dari obat manufacturing, kita butuh berapa tablet, langsung kita lakukan peracikan. Tetapi pada kasus-kasus ini ya, barangkali kayak di lab gitu, ada beberapa apotek yang punya memang bahan baku obat gitu. Jadi misalkan paracetamol tuh paracetamol murni, bubuk paracetamol murni, bukan Sanmol ya, kan Pamol misalkan yang dari pabrik. Nah, kalau seperti itu kita tadi ya perlu untuk mempertimbangkan sifat-sifat dari bahan padat atau semi padat yang kita ambil. Tadi kita udah bahas bahan padat dan bahan semi padat. Selanjutnya, kalau di dalam resep mengharuskan kita untuk melakukan pengambilan bahan cair. Kalau di lapangan ini sudah sangat jarang sih ya. Kebanyakan ya tadi resep yang kita diminta untuk mengambil bahan-bahan itu ya wis dari tablet-tablet yang dikeluarkan. Tapi tidak menutup kemungkinan ada resep-resep yang kita perlu untuk mengambil bahan cair. Nah, ini perlu diperhatikan bahan cairnya mudah menguap atau enggak. Kalau tidak mudah menguap, seperti minyak, ini contohnya ya, ada minyak kan ada banyak banget, misalkan ini di resep itu ada oleum sesame, maka Anda bisa mengambil bahan tadi dengan batang pengadu atau pipet tergantung jumlah dan bisa Anda letakkan di cawan porselen atau ya bahan cair lain ya yang tidak mudah menguap air, misalkan di resep OBH itu ada ya cairan sasa, di resep yang lain ada air mawar, air kapur, itu karena bahannya tidak mudah menguap ya tinggal Anda tuang dengan bantuan batang pengaduk atau pipet kalau jumlahnya kecil, kemudian Anda taruh di cawan porselen. Lalu kalau untuk bahan cair yang mudah menguap, misalkan kalau minyak adalah minyak kayu putih, oleum charge putih, ini Anda juga bisa pindahkan dengan batang pengaduk atau Anda ambil dengan pipet kalau jumlahnya kecil, dan Anda letakkan di gelas arloji setang. Prinsipnya masih sama dengan bahan padat yang mudah menguap di slide sebelumnya, bahwa kita mencegah agar tidak terjadi penguapan pada bahan yang mudah menguap. Maka ada alas bawah dan ada tutup. Nah, ini kita bisa gunakan gelas arloji setang. Oke, kita sudah melakukan pengambilan bahan, selanjutnya kita melakukan pengukuran bahan. Untuk pengukuran bahan berarti kita akan nimbang dong, kira-kira kan gitu ya. Kita akan nimbang kalau bahan yang kita perlukan itu murni, bahan murni ya, misalkan paracetamol murni, amilum murni untuk bahan pengisi misalkan. Kita perlu nimbang gitu, kita punya diazepam aminofilin misalnya juga murni, kita berarti perlu timbang. Tapi kalau resepnya itu tidak membutuhkan tadi ya penimbangan dari bahan baku yang murni, cuman dari tablet yang dikeluarkan pabrik ya, kita tidak perlu untuk terlalu jelimet ini ya, karena di dalam tablet itu kan sudah ada kekuatan sediaan. Misalkan ada zat aktif A 5 mg, 2,5 mg, 10 mg ya. Yang Anda tahu apa, misalkan tablet captopril. Captopril ini obat hipertensi salah satunya ya. Captopril kekuatan sediaannya 50 mg satu tablet. Nah, kalau dalam resep itu
membutuhkan kaptopril 10 tablet ya nggak usah ditimbang-timbang. Kalau itu sih ya tinggal kita langsung ngambil 10 tablet kaptopril 50 mg tadi. Nah, ini kasusnya jika kita perlu melakukan penimbangan. Misalnya bahan yang kita timbang itu emang murni gitu ya, zat aktif murni gitu yang nggak dari tablet keluaran pabrik. Maka kita harus mempertimbangkan terkait persen kesalahan yang diperbolehkan. Bahwa ketika kita nimbang obat, bahan obat, persen kesalahan yang dibolehkan itu hanya 5% saja. Artinya, misalkan kita diminta untuk mengambil suatu bahan aktif 1000 mg. 5%-nya berapa? 50 mg ya. 1000 mg. 10%-nya kan 100, 5%-nya berarti 50 ya. Jadi persen kesalahan yang dibolehkan kalau dikonversi itu sekali penimbangannya kira-kira 950 sampai 1050 karena kan plus minus 5% itu ya kira-kira ya. Jadi ini harus kita pertimbangkan kalau kita melakukan penimbangan ada beberapa rumus yang perlu kita kuasai. Juga kita bisa menggunakan keterangan yang sudah ada di timbangan. Jika ada keterangan tentang sensitivitas alat. Ini rumusnya, nanti ada contoh soal, kita amati ya. Nah ini misalkan ada contoh soal, kita punyanya timbangan gram, nggak punya timbangan miligram. Nggak punya timbangan digital, ini jadul banget ya, duwene cuman timbangan gram tok. Kalau zaman sekarang masing-masing rumah aja punya timbangan digital ya kalau mau gawe kue itu kan pakai timbangan yang udah digital, sensitivitasnya juga udah cukup bagus lah gitu ya. Nah ini in case kasusnya itu cuma punya timbangan gram. Kalau di lab biasanya kita sediakan timbangan miligram dan timbangan gram. Timbangan miligram itu yang di bawah 1 gram. Kalau timbangan gram yang di atas 1 gram. Nah ini tadilah kasusnya kita cuma punya timbangan gram aja. Nah timbangan gram ini tertera sensitivitasnya 6 mg. Maka berapa ini persen kesalahan jika kita menimbang 50 mg bahan? Ini kita bisa hitung-hitung sehingga persen errornya 12%. Pertanyaannya, kalau persen errornya 12%, ini valid nggak ini untuk nimbang 50 mg bahan di timbangan ini? Dengan spek ini. Boleh nggak kita nimbang 50 mg bahan pada timbangan dengan spek ini? Boleh nggak? Kira-kira boleh nggak? Boleh nggak? Sepertinya tidak, Bu. Enggak ya. Kenapa? Karena tadi di depan ya, persen kesalahan yang bisa ditoleransi maksimal 5%. Kan gitu. Lah kok ini 12%? Berarti kita nggak bisa nimbang 50 mg di timbangan dengan spek ini. Pakai timbangan miligram gampang ya Sana ya, atau pakai timbangan digital gampang ya sebenarnya ya, tapi ini soalnya golek-golek ya. Jadi cuma ada timbangan gram aja, nggak bisa berarti nimbang 50 mg bahan dengan timbangan ini. Maka nanti kita kenal istilah MWQ, minimum weight quantity, atau jumlah minimum yang bisa ditimbang dalam satu spek timbangan, minimum weight quantity. Minimum weight quantification, nanti juga ada LWQ, list itu paling sedikit gitu ya, bobot paling sedikit yang bisa ditimbang, list weight quantity. Nih ya,
beda istilah tetapi maksudnya sama, bahwa dalam satu spek timbangan harus diperhatikan bobot minimal yang bisa ditimbang itu berapa ya. Jadi jangan kurang dari itu, karena kalau kurang dari itu ya nggak valid, karena tadi ada persen toleransi kesalahan penimbangan bahan obat. Oke, sebelum ke sini, ini contohnya ya. Jadi pada tipe timbangan yang tadi kita jadikan soal, LWK-nya adalah 120 mg. Artinya kita bisa menggunakan timbangan itu kalau yang kita timbang bobotnya lebih dari 120 mg. Tapi kalau kurang dari itu, maka nggak bisa kita nimbang di sana karena akurasinya lemah, lebih dari 5%. Tadi kita mau nimbang 50 mg kan persen kesalahannya 12%, kan gitu ya. Nah, jadi itulah istilah MWG atau LWG dalam timbangan dengan spek yang kita bahas tadi, maka MWG atau LWG-nya adalah 120 mg. Nah, mungkin terus ada pertanyaan, lah gimana kalau emang butuh nimbang yang cuma 50 mg aja, timbangannya cuma itu tok di daerah terpencil mungkin ya, nggak bisa ada akses lain-lain, cuma timbangannya itu tok, gimana? Nah, ada satu istilah yang kita sebut triturasi atau bahasa yang sering kita pakai itu adalah pengenceran. Jadi nanti kita bisa buat serbuk ya, yang ketika kita ngambil bobot sekian gram itu sebenarnya mengandung 50 mg. Ya bayangannya kira-kira gini ya, kalau kita emang butuh 50 mg, nanti kita bisa ambil zat aktifnya itu 500 mg gitu ya, terus bahan pengisinya itu sekian gram. Lalu dengan perbandingan tertentu, misalnya ya, ketika kita ngambil campuran bahan pengisi dan zat aktif tadi sejumlah 500 mg, sebenarnya dalam 500 mg tadi terkandung 50 mg bahan aktif. Gitu ya. Nah, ini moga-moga di praktikum bisa Anda praktekkan ya, tetapi konsepnya kurang lebih demikian. Kalau kita punya timbangan dengan spek tertentu dan MWG atau LWG-nya itu katakanlah misalkan 120 mg, padahal kita betul-betul butuh zat aktif dengan bobot 50 mg misalnya, nah berarti kita perlu melakukan pengenceran dengan bahan pengisi misalkan dengan kalkulasi tertentu, nanti ya misalkan kita bisa ngambil sekian gram, ya dalamnya mengandung 50 mg bahan aktif yang kita perlukan, sisanya tadi cuma zat pengisi aja. Seperti itu. Kemudian ini jenis-jenis timbangan, ada timbangan gram, yang ini timbangan miligram, kemudian ini timbangan digital. Di lab kita sediakan timbangan gram dan timbangan miligram. Lah kok gak disediani timbangan digital ya? Kalau di farmaset mungkin ya, atau di kimia, di lab yang lain lah. Nggak nganggo timbangan gram, timbangan miligram ya, pakainya timbangan digital. Mbok sing kekinian aja gitu, mungkin kita demikian ya. Kalau secara peraturan untuk pendirian apotek itu ternyata masih diperlukan timbangan gram dan timbangan miligram loh. Jadi ini secara legalitas apoteker itu ya ini ya sebelum peraturannya berubah gitu ya, timbangan gram, timbangan miligram ini ya tetap harus dikuasai. Terus hal yang lain menurut saya ya, dengan Anda nimbang di timbangan gram, timbangan miligram, ini Anda belajar sains juga sih menurut saya. Jadi timbangan gram, timbangan miligram ini kan cara kerjanya itu di jenengnya apa ini? Di kanan sama kiri itu harus setara kan gitu ya. Nah, untuk menjadi setara ini ada
sense yang harus kita kuasai gitu. Misalkan kanan kiri, ini kan nanti ada di sini ada misalkan penara gitu, di sini ada bahan yang kita timbang. Nah, kok belum setara gitu, kita perlu nambahin bahan obat yang kita timbang gitu misalnya ya. Awal-awal itu biasanya belum punya sen. Kurangnya dikit malah nambahnya banyak. Akhirnya jadi nggak setara gitu anak timbangnya. Nah, itu bagus menurut saya ya untuk melatih rasa, untuk melatih sense tadi karena farmasi kan ada artnya juga ya. Kalau sense-nya ini makin diasah, uh, makin baik juga ya nilai rasa kita yang ini diperlukan banget juga dalam kefarmasian. Gitu. Jadi sementara gitu nggak tahu nanti kalau udah berubah timbangan gram, timbangan miligram hanya histori aja ya bisa aja ya. Tapi sejauh ini ternyata timbangan gram, timbangan miligram itu masih menjadi syarat pendirian apotek yang baru. Terlepas dari apakah timbangannya itu nyileh tok, pinjem aja, atau benar-benar beli karena faktanya kalau di lapangan juga nggak banyak yang pakai timbangan gram miligram, yo mending langsung timbangan digital, nggak ribet. Oke, itu tentang timbangan, disclaimer tentang timbangan. Lanjut tentang pengambilan bahan cair. Nah, tadi kan kita bahas tentang pengambilan bahan padat serta penimbangannya. Selanjutnya pengambilan bahan cair. Untuk pengambilan bahan cair ini rasanya mudah ya, kan cuma ambil bahan cair. Tetapi yang mudah ini kadang-kadang malah rentan. Jadi kita juga harus hati-hati dalam pengambilan bahan cair. Maka jangan sampai ada seleksi yang keliru, seleksi wadah untuk menampung dan wadah untuk mengukur ya. Kemudian hati-hati juga pada eksekusi yang tidak profesional. Nanti kita akan kenal dengan efek paralak ya. Kita bisa melakukan kesalahan skala pembacaan jika kita tidak memperhatikan efek paralak ini. Oke, maaf ya, sendet-sendet disambi, tapi bismillah. Ya, jadi untuk seleksi yang nggak tepat, jangan sampai kita salah menentukan perlengkapan ya. Kita harus membedakan mana wadah untuk menampung, seperti lampu Erlenmeyer, beaker, dan juga botol. Ini sekadar wadah untuk menampung. Jangan dijadikan wadah untuk mengukur. Meskipun ini ada skalanya, ya, tetapi ini hanya berguna untuk menampung. Lalu kalau di resep kita diminta untuk mengambil cairan 5 ml, terus pakainya apa dong? Kalau nggak bisa pakai lampu Erlenmeyer atau beaker atau botol. Nah, ini kita gunakan alat-alat ini kalau digunakan untuk mengukur. Ambillah 5 ml sasa misalkan dalam resep obat batuk hitam. Yang di lab kita sedianya ini ya, yang gelas silinder ini ya. Kalau yang lain-lain ini biasanya ada di lab kimia, farmaset, atau biomedik. Tapi kalau di praktikum non steril untuk pengukuran Anda bisa menggunakan gelas silinder. Nih ya. Dan prinsipnya untuk menggunakan alat ukur, wadah untuk mengukur, peralatan untuk mengukur, ini kita cari yang volumenya terkecil. Kalau tadi misalkan kita diminta untuk ngambil sasa 5 mili, misalkan ini ada gelas silinder 10 mili, 50 mili, 100 mili ya. 150 ini kan ya iso wae njipuk 5 mili ya. Tetapi kita pilih yang terkecil. Kenapa? Karena meminimalisir kesalahan atau error dalam pembacaan.
ini kan lebih akurat ngambil 5 mili dalam gelas silinder 10 mili daripada ngambil 5 mili dalam gelas silinder 100 mili, gitu ya. Oke, jadi hati-hati juga dalam pembacaan karena ada efek paralaks ya. Sehingga kalau kita melihat cairan, mengukur cairan, diperhatikan. Harapannya mata itu bisa sejajar dengan cekungan zat cair. Nah, ini ya, jadi nanti kalau Anda praktikum offline, kalau Anda diminta ngukur zat cair tertentu dengan gelas silinder, Anda taruh gelas silindernya di meja, terus Anda mungkin perlu berjongkok ya untuk memastikan bahwa pandangan mata Anda itu sejajar dengan meniskus, dengan bagian bawah cekungan zat cair. Kalau Anda tetap berdiri, khawatirnya ada kesalahan paralaks ini. Harusnya tadi Sasa ngambil 5 mili, tapi jadi dapat bonus 3 mili misalnya ya. Karena error of paralaks atau kesalahan paralaks. Jadi ini perlu diperhatikan juga dalam pengukuran zat cair. Untuk prinsip pemilihan alat ukur, tadi beberapa udah saya sampaikan ya. Pilih alat yang paling kecil. Tadi misalkan ada gelas ukur 10 mili, 20 mili, 50 mili, 100 mili. Kalau kita hanya perlu ngambil 5 mili, maka kita pakai gelas ukur yang terkecil yang skalanya 10 mili. Kenapa? Untuk meminimalkan error, kesalahan dari kesalahan pembacaan skala. Kemudian untuk volume yang kurang dari 1 mili, beberapa alat ukur ini bisa dipakai. Kalau di lab preskripsi, seingat saya ya, nggak pernah ada resep yang volumenya kurang dari 1 mili, ini mungkin akan berguna di lab kimia dan lain-lain. Kemudian kalau kita perlu untuk mengambil zat cair yang sangat kental, jangan gunakan pipet, jangan gunakan alat ukur yang biasanya, tetapi gunakanlah suntikan yang disposable. Kenapa? Karena kalau cairan yang lengket tentu cenderung nempel di ini ya, di dindingnya ya. Ini nanti akan mengkontaminasi gitu, susah membersihkan dan seterusnya, sehingga sarannya yang disposable atau sekali pakai. Tetapi ini di lab juga, di lab preskripsi khususnya kita nggak ada sih kayaknya yang pakai cairan kental ya. Kemudian ini dikasih warning lagi, jangan gunakan tadi botol obat, beaker gelas gitu ya, non volumetric flask untuk mengukur. Ini hanya untuk menampung. Oke, kita udah bahas tentang pengambilan bahan, selesai ya. Masuk ke peracikan. Untuk inkompatibilitas akan dibahas oleh dosen lain. Kita bahas sedikit tentang skill peracikan. Meracik yang perlu kita pastikan adalah bagaimana agar dosis itu sama setiap pengambilan. Ini yang poin penting juga yang perlu kita perhatikan ya. Kalau tablet misalkan dari pabrik kita punya tablet konstan misalnya, sakit gigi beli konstan 10 butir. Nah itu pabrik industri farmasi punya QA QC sedemikian rupa sehingga tablet 1 dengan tablet yang ke-7 ke-10 itu podo kekuatan sediaannya 500 mg misalkan ya. Nah, ketika seseorang melakukan peracikan, ini harapannya kita menyamai QC, quality control, jaminan mutu yang dilakukan oleh pabrik. Ya, tentu dengan skill yang kita punya, yang senantiasa kita tingkatkan. Nah, ini kita juga perlu untuk meyakinkan diri kita gitu bahwa ketika kita melakukan peracikan, dosisnya itu akan sama pada setiap pengambilan. Misalkan kita membuat puyer sebanyak 20,
yang berasal dari tablet yang digerus tadi ya, maka kita harus yakin bahwa puyer pertama dengan puyer kelima dengan puyer yang ke-20 itu dosisnya sama setiap pengambilan. Ini titik krusial saya pikir dalam racikan. Maka bagaimana agar seperti itu? Maka ketika kita melakukan peracian, sediaan yang kita kompon, yang kita racik itu haruslah tercampur merata, homogen, dan juga stabil. Nih ya, kalau kelihatan kok misalkan nggak homogen itu dosisnya berarti kan akan beda tiap pengambilan. Biasanya setelah kalian praktikum terus dikumpulkan kepada dosen atau kepada asisten, misalkan kalian buat puyer, nah kita biasanya akan buka puyer kalian, puyer sampling misalkan ya, puyer 3 puyer gitu lah ya. Kalau 3 puyer ini kok jumlahnya ketok beda banget gitu ya, terus satunya halus, satunya masih ada perongkolan-perongkolannya misalkan, wah ini alamat ini enggak tercampur merata, bisa dipastikan dosisnya akan tidak sama pada setiap pengambilan. Maka skill peracikan ini penting. Bagaimana agar sediaan tercampur homogen dan stabil ini bisa beberapa skill, beberapa cara kita lakukan. Bisa kita lakukan penggerusan, iyalah ya, kalau misalkan dari tablet pabrik tadi, perlu kita lakukan penggerusan, maka penggerusannya ini harus sampai lembut, sampai halus, menjadi seduh halus gitu, nggak ono perongkol-perongkol kerikilan obat tadi ya, yang kalau kita bagi dengan mata akhirnya jadi susah untuk menentukan gitu ya, kira-kira udah sama belum bobot. Nah ini penggerusan. Kemudian untuk pencampurannya ya, untuk pencampuran kita kenal beberapa istilah. Ada istilah geometric dilution dan juga doubling up. Dua istilah ini agak mirip sebenarnya. Nanti bisa Anda googling kalau mau pengen detailnya seperti apa. Intinya sih sebenarnya nggak langsung mencampur bahan bersama-sama gitu ya. Misalkan kita perlu mencampur 2 bahan. Ini sederhana ya, cuma 2 bahan ya. Satunya beratnya 10 gram, satunya beratnya 5 gram misalkan. Nah, akan lebih menjamin campuran merata, homogen, kalau kita nyampurnya nggak langsung blek gitu loh, nggak nyampur 5 gram campur 10 gram ublek-ublek gitu misalkan. Ya bisa aja sih merata gitu, tetapi akan lebih meyakinkan bahwa sediaan campuran kita merata kalau misalkan ya sedikit demi sedikit dulu, misalkan 1 gram zat A tambah 1 gram zat B diaduk-aduk, tambah lagi 1 gram zat A dan seterusnya lah, kira-kira gitu. Ya nggak eksak sih, tetapi kira-kira begitu ya bagaimana mencampur obat itu nggak langsung blek-blek-blek banyak gitu. Misalkan bahkan ada 5 zat aktif sama-sama banyak gitu ya, harapannya tadilah bisa sedikit demi sedikit. Mungkin ada yang pernah buat roti gitu kan, nyampurnya itu kan biasanya nggak langsung blek banyak gitu ya, tetapi sedikit demi sedikit diaduk. Nah, biasanya untuk kemerataan ini kita lebih yakin kalau kita campur sedikit demi sedikit. Ini kalau tekniknya ya geometric dilution atau doubling up. Ini emang istilah tersendiri tapi aslinya mirip kok, intinya ya sedikit demi sedikit gitu ya, nggak langsung campur zat A masuk mortir gitu terus diaduk. Nah ini lebih menjamin ketercampurannya itu lebih merata ya. Terus kemudian ada teknik namanya levication. Kalau levigasi ini biasanya untuk bahan-bahan semi padat. Nah
Nah, seperti ini ya. Jadi ada bahan semi padat yang perlu kita lakukan peracikan. Ini misalkan ada basisnya, entah vaselin atau adepsoane gitu kan. Terus kemudian kita tambahkan zat aktif yang berupa serbuk sedikit demi sedikit kita oles-oles kayak ngulek selai, bukan ngulek sih ya, kayak ngoles selai, kita tambahkan zat aktif yang kedua, kita oles-oles demikian rupa sampai kita merasa yakin bahwa sediaan telah tercampur homogen. Kalau udah, kita masukkan pot. Ya yang lain selain cara ini ya bisa sih kembali lagi ya masuk ke pot zat pembawa atau basis misalkan, terus kita tambahkan zat aktif sedikit demi sedikit dengan cara digerus, ini juga bisa. Oke, ini alat-alat dalam pencampuran bisa berupa mortir dan stamper dalam berbagai jenis dan gaya ya. Lalu kemudian ini sudit karena tadi ya untuk menjamin kehomogenan yang di pinggir-pinggir ini kalau dilakukan penggerusan kan terus ada bahan-bahan yang ini ya naik-naik gitu kan. Nah, kita pastikan homogenitasnya, kita sudip bahan-bahan yang naik-naik ini, kita turunin lagi, terus kita gerus lagi. Nah, gitu kira-kira kayak Anda buat sambal walaupun nggak sama 100% ya. Intinya kan bagaimana biar halus dan homogen. Kalau sambal kadang-kadang disukai memang agak kasar ya, tapi kalau campuran obat, racikan obat ini nggak boleh ya. Saya tuh seleranya obat yang ada gerunjal-gerunjalnya gitu. Nah ini harus kita pastikan lembut, halus. Kalau di praktikum atau di lapangan kadang-kadang juga kita tambahkan karmin ya atau pewarna untuk lebih meyakinkan bahwa racikan yang kita gerus tadi emang benar-benar sudah homogen. Kalau homogen cirinya kan berarti pewarna yang kita tambahkan ke racikan kita tadi harusnya akan tersebar merata. Nggak ada yang satu pink banget, misalkan warnanya biasanya pink ya, satunya tuh masih putih. Wah ini alamat ini belum rata. Next tentang macam wadah untuk menimbang bahan cair khususnya tadi kita sebut ya ada yang cawan porselen, ada juga yang kaca arloji. Kaca arloji bisa cuman satu aja, kalau mudah menguap berarti kita perlu setangkup, ada alas dan kemudian ada tutup. Untuk pengemasan dan pelabelan kita udah bahas ya, jadi kita lewati. Kemudian ini untuk pengemasan bahan obat, ini khususnya yang racikan. Ini berarti kemasan primernya bisa saja berupa kapsul. Kapsul itu ada beberapa ukuran, maka kita harus menentukan kalau dapat resep yang hasil akhirnya adalah kapsul, mau kapsul ukuran berapa nih? Nah, tentu yang zat aktif itu bisa masuk dan tidak terlalu kopong, karena kalau banyak kopongnya, kebesaran misalkan, nah udara itu kan juga bisa bereaksi sedemikian rupa nanti berpengaruh juga gitu pada kekokohan atau stabilitas kapsul yang kita racik. Maka ya sebaiknya pas ukurannya ya. Nah ini kadang-kadang perlu sense ya. Oh ini kalau kan dari puyer begitu ya kita gerus, terus kita bagi. Nah ini kita punya sense. Kalau udah punya sense nggak usah ditimbang ya. Oh ini kayaknya pakai kapsul ukuran 0 cocok gitu. Nah, kita terus masukkan serbuk-serbuk yang udah dibagi tadi ke dalam kapsul. Ada juga yang berupa pot bedak, ini mungkin yang untuk cantikan estetik ya. Botol bedak ini bisa jadi untuk bedak untuk obat luar, gatal-gatal misalkan. Pot salep ini bisa kita berikan juga pada keluhan-keluhan kulit. Pot salep bisa bentuknya kayak gini atau yang seperti ini. Ini sederhana sekali. Di lab yang ini ya, lebih murah juga sih. Terus untuk botol tablet atau kapsul, ada yang bentuknya begini, ada bentuknya begini.
Lalu ada botol sediaan cair, ada yang kaca, ada juga yang botol. Kemudian untuk aluminium foil, kalau untuk racikan ya tentu bukan seperti ini ya, tapi beneran dari lembaran aluminium foil itu terus kalian bungkus sedemikian rupa menyerupai yang dikeluarkan oleh pabrik. Kalau ini kan manufacturing sebenarnya ya, bukan racikan. Tetapi paling tidak Anda tahu ini juga sama dibungkus dengan bahan semacam aluminium foil. Ketika Anda melakukan praktikum racikan suppositoria, kita mau mendekati juga gitu dengan meminta Anda mempersiapkan aluminium foil untuk membungkus supo yang Anda racik. Ya meskipun racikan supo itu wes nggak kita kenal ya, tapi biar Anda tahu lah ada racikan suppositoria. Bahan-bahannya berarti ada basisnya, ada zat aktifnya. Supo keluaran pabrik juga kira-kira begitu kan, ada zat pembawanya, ada zat aktifnya. Kita mengenal supo yang tidak stabil itu dengan bahan apa dan seterusnya, maka harus disimpan dengan baik di mana. Itu kan sense itu Anda dapatkan ketika praktikum. Lalu tadi kemasan primer ya, kalau racikan langsung bersentuhan dengan zat aktif obat, di luarnya lagi berarti kemasan sekunder bisa berupa plastik lip semacam ini. Terus tersiernya ya bisa berupa resek seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Obat dengan pengawasan khusus bisa ketika Anda melakukan peracikan, Anda ketemu obat-obat dengan pengawasan khusus, maka Anda harus lebih hati-hati ini dalam melakukan peracikan. Beberapa narkotika. Biasanya kalau kita ketemu obat yang kategorinya narkotika, kita akan memberikan garis merah pada resep. Kita perlu beri garis merah karena obat ini cukup khusus dan ada pelaporan khususnya juga gitu ya. Jadi obat-obat apa saja yang termasuk narkotika, nanti Anda bisa buka Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 di bagian lampirannya ada ya jenis-jenis narkotika menurut peraturan. Nggak cuman tahun 2009 aja, sampai tahun 2022 ini selalu dikeluarkan update peraturan narkotika ya menurut tata peraturan perundang-undangan ya, karena narkoba itu luar biasa ya. Mafia itu juga nggak kalah cerdik ya, jadi mereka mencari celah ketika narkotika A sudah dikategori jadi narkotika. Nah, mereka nggak ilmu kimia atau ilmu farmasi juga barangkali ya, nambahi gugus metil mungkin ya, gugus ester dan seterusnya. Jadi senyawaan lain punya efek sama seperti narkotika, tetapi belum masuk penggolongan narkotika gitu. Makanya peraturan juga senantiasa memperbarui. Kalau Anda masih ingat dulu ya, Raffi Ahmad itu pernah kena kasus narkotika. Jenenge apa ya? Katinon kalau saya nggak salah. Ya akhirnya nggak dijerat kasus narkotika karena saat itu emang katinon itu nggak masuk dalam golongan narkotika. Baru setelah kasus-kasus katinon itu banyak, dilakukan revisi jenis-jenis narkotika, katinon itu masuk ke narkoba. Gitu ya. Jadi emang perang terhadap narkotika ini kayak nggak ada habisnya karena pihak mafia juga nggak kalah licik mungkin ya istilahnya ya, nggak kalah licik. Mereka juga tahu sintesa kimiawi sehingga menghasilkan narkoba jenis baru, tetapi belum masuk ke list narkotika dalam peraturan perundang-undangan. Makanya Anda lulus apoteker itu mungkin ya bisa gawe narkoba barang ya, tetapi karena kode etik profesi tentu kita nggak akan memproduksi narkoba yang membahayakan masyarakat. Oke, ini definisi narkotika.
Kemudian ini penggolongannya, ada golongan 1, 2, dan 3. Golongan 1 ini ilegal untuk dijadikan pengobatan. Ya, jadi nggak ada ya. Kalau golongan 2, golongan 3 ini banyak digunakan di medis, boleh digunakan di medis. Di rumah sakit, oh sering sekali nih kenal fentanyl, petidin ini banyak sekali dipakai karena narkotika juga punya efek terapi yang banyak ya kalau digunakan oleh ahlinya. Kalau tidak digunakan oleh ahlinya alias disalahgunakan, yo digawe ngefly gitu ya. Nah ini berdampak buruk pada akhirnya. Secara umum obat kan begitu ya, bisa punya efek obat atau efek racun gitu. Jadi untuk apoteker, untuk farmasis itu menjiwai banget tentang obat, sampai kadang-kadang dia itu sangat hati-hati konsumsi obat. Ahli obat tapi malah kalau konsumsi obat itu berpikir berpuluh-puluh kali ya. Obat ini perlu nggak ya, gitu. Harus nggak ya, bahkan untuk suami dikasih sekalipun kadang-kadang kita aja hati-hati gitu. Karena kita tahu konsep obat itu bisa menyembuhkan, bisa juga mematikan sebagai racun. Nah ini harapan besar saya sih ya, ketika penyalahgunaan narkoba itu senantiasa ada kasusnya, nggak habis-habis. Nah ini loh, ada ahli obat malah mau ngombe paracetamol lain, hati-hatinya luar biasa ya. Diresepin amoksisilin jelas oleh dokter buka literatur ya, gimana ini, apa sesuai guideline atau enggak gitu ya. Berapa lama durasinya udah bener atau belum, dosisnya udah bener apa belum kan gitu ya. Nah ini kalau kita bisa transfer literasi kefarmasian kepada masyarakat, mungkin kasus penyalahgunaan narkoba itu bisa turun sedemikian rupa ya. Saya sendiri juga belum tahu sih caranya ya. Barangkali Anda punya inovasi ya. Bikin literasi kefarmasian itu tertransfer dengan baik ke masyarakat. Ini pasti berkontribusi pada penurunan penyalahgunaan narkoba. Oke, ini tadi ya narkoba golongan 1, narkotika. Kalau narkoba itu kesannya emang ilegal ya. Kalau narkotika itu ada narkotika medis. Nah, ini narkotika golongan 1 nggak boleh untuk kepentingan medis. Kalau mau digunakan untuk pengembangan iptek, penelitian, boleh sih dengan izin dari kementerian atau badan terkait. Lalu ada penyimpanan dan pelaporan. Kalau di lab preskripsi, kita sekarang punya apotek simulasi ya. Jadi mungkin praktikum preskripsi apa bisa di situ atau di lab, saya kurang tahu sih. Nanti moga-moga Anda segera bisa offline ya, bisa lihat-lihat. Wah, sekarang kita punya satu fasilitas baru ya, ada apotek simulasi. Lumayan sih Anda bisa lihat-lihat ya apotek di situ. Nah, di lab itu kita juga mensimulasikan sebagaimana peraturan mengharuskan apotek menyimpan narkotika itu bagaimana. Jadi harus ada lemari tersendiri dengan 2 kunci dan kuncinya itu disimpan oleh apoteker. Jadi di masing-masing apotek itu selalu ada yang kita sebut lemari narkotika dan psikotropika. Semua narko, semua psiko masuk sana. Kalau nanti Anda di lab preskripsi terus kok ada resep yang isinya narkotika, jangan Anda cari di lemari obat reguler, tapi Anda harus cari di lemari penyimpanan narkotika dan psikotropika. Jadi penyimpanannya khusus, juga ada pelaporan khusus. Ini pelaporannya sudah tersistemisasi secara online. Setiap fasilitas pelayanan kefarmasian harus melaporkan penggunaan narkotika dan psikotropika ke situs SIPNAP namanya ya. Ada narkotika, ada juga prekursor narkotika. Kalau prekursor ini ya bahan-bahan yang bisa dipakai lah untuk menghasilkan narkotika, kira-kira begitu. Ini jenis-jenisnya.
prekursor narkotika ya. Kalau kita lihat definisi prekursor di Peraturan BPOM nomor 4 tahun 2018, ini adalah definisinya, dan yang sering ada di sekitar kita, produk-produk prekursor itu misalkan efedrin, pseudoefedrin, norefedrin, fenilpropanolamin atau yang sering disingkat PPA ya. Obat-obatan ini sering ada di obat batuk pilek. Nah, jadi di obat batuk pilek kalau mengandung efedrin, pseudoefedrin, norefedrin, PPA ini mengandung prekursor. Maka orang-orang yang mau menyalahgunakan ya, kadang-kadang mereka memborong obat batuk cair yang mudah untuk ditelan, kan obat batuk yang cair ya. Yang dicari ya sebenarnya efek prekursornya ini. Kalau cukup banyak kan bisa ngefly juga gitu ya. Cuman ya janganlah ya, apakah ngefly itu menghilangkan masalah, kan ora ya, jadi ya healing banyak-banyak juga hasilnya ya nggak menghilangkan masalah, tapi mending healing apa ya, mungkin ya teknik lah ya, daripada mengkonsumsi narkoba gitu ya, atau menyalahgunakan obat. Tetapi sejatinya yang itu kan melupakan aja ya. Rokok mungkin beberapa orang merasa bahwa nek ngerokok gitu rodok santai, rodok relax. Tiap orang punya masalah ya, mungkin Anda juga punya masalah sendiri. Ya harapannya kalau ada masalah itu diselesaikan, jangan ditunda atau kabur dari masalah. Nah, ini perlu bahasan mental health mungkin ya. Tetapi menurut saya ya, ini kita kan tadi bahas penyalahguna narkoba kok ya ngerti prekursor barang. Mungkin dia nggak tahu ya namanya prekursor, cuma tahu efeknya aja, bahwa beberapa obat-obatan batuk pilek yang mengandung zat-zat ini iso ngefly. Anak-anak SMP juga loh, kadang di berita itu saya pernah baca ya, jadi anak-anak SMP itu ada yang menyalahgunakan obat-obatan yang mengandung prekursor ini. Misalkan ada beberapa obat batuk. Oh ya, Anda tahu mungkin ya, banyak kan ini ya komik cair yang cukup mudah untuk didapat, itu juga beberapa di antaranya mengandung prekursor ini, dan anak-anak SMP ini ya tadi yang ngefly ala SMP gitu, dengan tadi beli obat batuk cair banyak-banyak dikonsumsi dan rodok ngefly gitu ya. Kok nggak eman ya sama badannya ya? Kalau Anda sebagai calon apoteker kan eman banget ya, sampai tadi mau nelen paracetamol mikir gitu ya. Nah, ini makanya gimana agar masyarakat paham bahwa obat-obatan ini bukan untuk disalahgunakan, tetapi ada efek tertentu, itu pun juga tetap harus waspada efek samping. Ini contoh prekursor ergotamin, ini untuk obat migrain ya, ergometrin ini untuk obat di obstetrik. Terus kemudian potasium permanganat ini banyak dipakai untuk obat gatal. Jadi yang warnanya ungu yang harus dilarutkan ke bak, dibuat untuk berendam gitu ya. Nah, ini bisa menghilangkan bakteri juga sepertinya ya, sampai yang mengobati gatal-gatal. Ini prekursor ya. Kalau peracikan yang melibatkan prekursor bagaimana? Mungkin nggak banyak sih. Di dispensing bisa jadi, di pelayanan bisa jadi. Nah, kalau kita menemukan sinyal, kok ada anak SMP ini tuku obat batuk sak bok, rong bok. Nah, ini untuk apa gitu? Baik untuk kita berikan edukasi. Tantangannya sih, sekarang nyari obat-obat gini kan nggak perlu ke apotek juga ya. Cobalah kita googling, kita searching, bahkan kita masuk di e-commerce, mau beli komik cair yang mengandung efedrin 5 box juga dilayani ya, asal ada uangnya. Ya, jadi ini tantangan kefarmasian ke depan ya, bagaimana agar
obat itu emang benar-benar bisa dilayani oleh tenaga kefarmasian gitu, bukan yang lain. Saya